kedua tentang kebijakan fiskal. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam bagian ini, kita akan memberikan perhatian yang cukup besar tentang konsep pajak. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman tentang kebijakan fiskal dan pengaruhnya terhadap keseimbangan perekonomian. Secara hukum, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal atau berdasarkan undang-undang, sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum, misalnya denda atau kurungan penjara, untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Secara ekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan atau dunia usaha ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung. Jika pungutan pemerintah sifatnya memberikan balas jasa langsung, maka pungutan tersebut disebut retribusi. Dari definisinya, pajak yang nilainya positif akan menyebabkan pendapatan real makin rendah atau harga barang makin mahal. Tetapi jika nilainya negatif atau subsidi, pajak akan meningkatkan pendapatan real atau menyebabkan harga output atau input menjadi lebih murah. Klasifikasi pajak. Ada dua pengklasifikasian pajak yang umumnya digunakan, yaitu yang pertama pajak objektif, yang kedua pajak subjektif. Yang pertama itu pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak. Misalnya pajak pertambahan nilai, atau biasa disingkat dengan PPN. Dikenakan kepada mereka yang membeli barang dan jasa kena pajak. Yang kedua, pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. Biasanya bila kemampuan wajib pajak makin besar, maka beban pajaknya juga akan makin besar. Salah satu indikator yang digunakan adalah pendapatan. Bila pendapatan lebih tepatnya pendapatan kena pajak makin besar, maka beban pajaknya juga akan makin besar. Tetapi bila pendapatan seseorang masih di bawah pendapatan tidak kena pajak, atau biasa disingkat PTKP, orang-orang tersebut tidak perlu membayar pajak pendapatan atau pajak penghasilan, atau biasa disingkat PPH. Berikutnya C. Pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada wajib pajak yang lain atau no tax incidence. Jadi pembayaran pajak langsung adalah pembayaran pajak terakhir atau last taxpayer. Contoh pajak langsung di Indonesia adalah pajak penghasilan atau yang biasa disebut dengan PPH, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Karena pajak langsung mempunyai banyak kesamaan dengan pajak subjektif, umumnya pajak langsung adalah pajak subjektif. Berikutnya D. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeser kepada wajib pajak yang lain atau tax incidence. Contoh paling terkenal di pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, yang dalam konteks Indonesia dikenal sebagai PPN dan PPNBM. Pajak ini disebut sebagai pajak tidak langsung sebab jika yang dikenakan pajak adalah produsen, maka produsen dapat menggeser sebagian atau seluruh beban pajaknya kepada konsumen. Atau sebaliknya, bila yang dikenakan pajak adalah konsumen, maka konsumen dapat menggeser sebagian atau seluruh beban pajaknya kepada produsen.
Dua tarif pajak. Dua jenis tarif pajak yang terkenal, pajak nominal dan persentase. A. Pajak nominal. Pajak nominal adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan sejumlah dengan nominal tertentu. Notasi untuk pajak nominal adalah P huruf besar. Misalnya, bila pengenaan pajak pendapatan sebesar 50, maka ditulis P sama dengan 50. B. Pajak persentase. Pada pajak persentase, beban pajak ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak. Notasi untuk pajak persentase adalah P huruf kecil. Pajak persentase dapat dibedakan menjadi pajak proporsional, progresif, dan regresif. Pajak proporsional, tarif persentasenya tetap, misalnya pajak penghasilan ditetapkan proporsional bila berapapun penghasilan, tarif pajaknya tetap ditetapkan. Pajak progresif, tarifnya makin tinggi bila dasar pengenaan pajaknya makin tinggi. Pajak penghasilan dikatakan progresif bila tarifnya makin tinggi pada saat pendapatan makin meningkat. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang 17/2000 mengenai pajak penghasilan yang mulai berlaku tahun 2001. Tarif pajak penghasilan hemat pajak PKP untuk pribadi kurang dari 25 juta per tahun, tarif pajaknya 5%. PKP di atas 25 juta sampai 50 juta per tahun, tarif pajaknya 10%. PKP di atas 50 juta sampai 100 juta per tahun, tarifnya 15%. Di atas PKP di atas 100 juta sampai 200 juta per tahun, tarifnya 20%. Dan PKP di atas 200 juta PKP di atas 200 juta tarifnya 30%. Pajak progresif adalah kebalikan dari pajak progresif. Tarif pajak justru makin rendah pada saat penghasilan meningkat. Nilai pajak proporsional. Jika pajak penghasilan yang dikenakan adalah proporsional P, maka pendapatan disposabel menjadi YB sama dengan Y kurang PY sama dengan Y dalam kurung I kurang P tutup kurung. Akibat fungsi konsumsi berubah menjadi C sama dengan C0 tambah BYP sama dengan
CB tambah B dalam kurung Y, I kurang T kurung sama dengan C0 tambah BY kurang BTY sama dengan C0 tambah dalam kurung B kurang BT kurung Y. Ternyata pajak proporsional menyebabkan NPC menjadi B kurang BT atau kecil sebesar BT, sedangkan konsumen akan minus tetap. Dalam kasus kedua, fungsi konsumsi awal sama dengan 100 sama 0,8 B. Bila pajak pendapatan sebesar 25%, maka YB sama dengan I kurang T Y. Fungsi konsumsi yang baru menjadi Y2 sama dengan 100 tambah 0,8 dalam kurung 0,75 Y sama dengan 100 tambah 0,8 dan kurung 0,75 Y sama dengan 100 tambah 0,6 Y. Pajak proporsional telah menyebabkan NPC berubah menjadi 0,6 atau lebih kecil 0,2 dari NPC sebelum ada pajak proporsional. 3. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan ekonomi. Karena kebijakan fiskal bertujuan untuk mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah maupun memperbarui pengeluaran serta penerimaan pemerintah yang berupa pajak. Pajak tersebut merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga dampaknya terhadap keseimbangan ekonomi harus dipahami. Salah satu cara paling mudah untuk melihatnya adalah dengan melihat pengaruh pajak terhadap output keseimbangan. Asumsi yang digunakan adalah perekonomian tertutup dan pajak nominal. Bila adanya pajak penghasilan nominalnya besar, maka output keseimbangan akan berkurang menjadi Y sama dengan C ditambah I ditambah G sama dengan CO ditambah GY ditambah I ditambah G sama dengan CO ditambah IO ditambah KO ditambah BY sama dengan AO ditambah BY, sehingga kondisi keseimbangannya menjadi Y sama dengan AO per 1 kurang B. Pajak nominal sebesar T, maka fungsi konsumsi menjadi C sama dengan CO ditambah B dalam kurung Y kurang T tutup kurung, sehingga fungsi pengeluaran agregatnya menjadi AE sama dengan AO ditambah BY dikurangi BT. Dengan demikian fungsi keseimbangannya menjadi Y sama dengan AE sama dengan AO dikurangi BT dikurangi BY. Y dalam kurung 1 kurang B tutup kurung sama dengan AO dikurangi BT. Y sama dengan AO dikurangi BT per 1 kurang B. Sehingga hubungan antara perubahan pajak nominal atau delta T dengan perubahan pendapatan keseimbangan atau delta Y adalah delta Y sama dengan B dikali delta T dikurangi 1 kurang B. 4. Politik anggaran. Dilihat dari perbandingan nilai penerimaan dan pengeluaran, politik anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Hasil yang dicapai dari kebijakan fiskal merupakan interaksi atau resultan dari dampak pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap output keseimbangan. Pengaruh perubahan pengeluaran pemerintah terhadap perubahan pendapat keseimbangan seperti yang telah diketahui sebelumnya.
B. Anggaran surplus atau surplus bruto. Kebanyakan dari anggaran defisit dalam anggaran surplus pemerintah merencanakan penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. T kurang dari G atau G lebih dari T, atau dapat juga dikatakan pemerintah menempuh politik anggaran surplus bila delta G kurang dari delta T, di mana delta G dan delta T lebih dari sama dengan 0. Karena itu juga politik anggaran surplus sering diidentikan dengan kebijakan fiskal kontraktif. Politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap ekspansi dan terus memanas atau overheating. Melalui anggaran surplus, pemerintah mengurangi daya beli dengan menaikkan pajak. Pengaruh anggaran surplus terhadap output keseimbangan adalah kebalikan dari pengaruh anggaran defisit. Kemudian, anggaran berimbang atau balance budget. Pemerintah dikatakan menempuh politik anggaran berimbang bila pengeluaran direncanakan akan sama dengan penerimaan, di mana G sama dengan T atau delta G sama dengan delta T. Namun, bila pemerintah memilih politik berimbang, dua hal utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah peningkatan disiplin dan kepastian anggaran. Karena delta G sama dengan delta T, maka pengaruh anggaran terhadap keseimbangan ekonomi adalah sebagai berikut. Delta Y karena delta G sama dengan delta C per 1 kurang B. Delta Y karena delta T sama dengan min B delta T per 1 kurang B. Oleh karena delta G sama dengan delta T, maka yang terjadi adalah delta Y sama dengan delta G per 1 kurang B dikurangi B delta G per 1 kurang B, atau delta Y sama dengan delta T per 1 kurang B dikurangi B delta T per 1 kurang B sama dengan 1 kurang B per 1 kurang B kali delta T sama dengan 1 delta T, atau delta Y sama dengan 1 delta T, atau berarti delta Y sama dengan delta T sama dengan delta G, sehingga dapat dikatakan efek multiplier anggaran berimbang adalah sama dengan 1 atau balance budget. Yang kelima, efektivitas kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dikatakan efektif bila mampu mengubah tingkat bunga R dan atau output sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap output keseimbangan pertama-tama terjadi melalui pengaruh terhadap keseimbangan pasar barang dan jasa, yaitu yang pertama dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar dan jasa. Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang dan jasa telah dijelaskan secara matematis dalam bagian sebelumnya. Bagian B, dampak kebijakan fiskal ekspansif terhadap inflasi. Jika tambahan pengeluaran pemerintah akan menghasilkan tambahan output keseimbangan yang beberapa kali lipat, bukan lebih baik pemerintah terus meningkatkan anggaran. Pernyataan tersebut berarti bila dalam perekonomian hanya terdiri atas pasar barang dan jasa dalam analisis di SLM, perekonomian baru dikatakan berada dalam keseimbangan. Jika pasar uang modal berada dalam keseimbangan. Bagian C, struktur IS dan LM. Secara garis
slope LM akan mempengaruhi efektivitas kebijakan fiskal. Diagram 22,5 memberikan beberapa perbandingan, yaitu bila slope kurva LM mendatar sejajar sumbu horizontal interval Keynesian, maka kebijakan fiskal efektif sempurna karena mampu mempengaruhi output. Keseimbangan tanpa menimbulkan inflasi menurut para ekonomi Keynesian, kurva LM mendatar menambahkan perekonomian berada dalam kondisi lesu karena perangkat likuiditas, di mana sekalipun tingkat bunga sudah sedemikian rendah, tingkat investasi tidak meningkat. Hal ini terjadi karena begitu lemah ekspektasi harus dipulihkan. Untuk itu dibutuhkan campur tangan pemerintah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Di sini saya menjelaskan tentang kurva LS dan LM. Bila slope kurva LM mendatar sejajar sumbu horizontal, maka kebijakan fiskal efektif sempurna karena mampu memengaruhi output keseimbangan tanpa menimbulkan inflasi. Menurut para ekonomi Keynesian, kurva LM yang mendatar menggambarkan perekonomian berada dalam kondisi lesu karena perangkat likuiditas, di mana sekalipun tingkat bunga sudah sedemikian rendah, tingkat investasi tidak meningkat. Hal ini terjadi karena begitu lemahnya ekspektasi masyarakat. Agar perekonomian pulih kembali, maka ekspektasi harus dipulihkan. Untuk itu, dibutuhkan campur tangan pemerintah, mulai peningkatan pengeluaran pemerintah yang akan mendorong kegiatan ekonomi. Efektivitas kebijakan fiskal. Bila slope LM tegak lurus atau interval klasik, perekonomian berada dalam kondisi seperti yang diasumsikan klasik, yaitu kesempatan kerja penuh atau full employment dan uang bersifat netral. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan fiskal tidak efektif sempurna, misalnya kebijakan fiskal ekspansif atau dari IS5 ke IS6, hanya menaikkan tingkat bunga atau inflasi dari R5 ke R6, sementara output tidak berubah, yaitu tetap di E4 yang merupakan tingkat output pada kesempatan kerja penuh.